Eh, Malam ini kita Kemudian di malam hari para santri juga ada pendidikan ngaji Quran dan ngaji kitab. Seperti itu. kapan tahasisnya? Tahasusnya kami mulai tahun ini dan alhamdulillah. Ya, Di Al-Ghazali itu ada kemah seperti ada itu. kemah nanti Iya. ya. Jadi Kamis tempatnya maksudnya. Kemahnya itu kita insya Allah 3 hari, mulai hari Jumat sampai hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gospot Al-Ghazali Podcast. Bersama saya Faruk Ufiru. Kali ini kita kedatangan tamu pengurus Pondok Pesantren Al-Ghazali, yaitu Lora Kaab dan Lora Ghazali. Assalamualaikum Lora, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Eh, Malam ini kita akan bertanya-tanya Ya. sedikit sekelumit tentang madrasah dan sekolah umum yang ada di Madrasah Al-Ghazali. Berhubung ini ajaran baru ya Lora, apa saja sih persiapan untuk menghadapi tahun ajaran baru? Ya, terima kasih kami sampaikan. Perlu diketahui bersama bahwasannya pendidikan di Al-Ghazali tercinta ini ada dua. Yang Iya, pertama, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Untuk pendidikan formal itu sendiri ada tiga tingkatan. Yang pertama TK Al-Ghazali, kemudian SMP Al-Ghazali, dan SMA Al-Ghazali. Untuk pendidikan non formalnya sendiri itu ada Madin, Madin. Madrasah Diniyah. Oh iya. Ada tingkat sifir, kemudian ada tingkat ibtidaiyah, dan ada tingkat sanawiyah, dan ada program baru kelas tahassus bagi mereka yang sudah menyelesaikan di tingkat sanawiyah. Kemudian di malam hari para santri juga ada pendidikan ngaji Quran dan ngaji kitab. Seperti itu. Jadi tahasus itu kalau udah lulus sanawiyah baru ke pendidikan tahasus gitu ya. Iya, pendidikan Itu tahassus. kapan tahasusnya itu? Tahassusnya kami mulai tahun ini dan alhamdulillah muridnya sudah ada 10 orang dan mereka adalah murid-murid pilihan. Untuk programnya sendiri itu adalah program-program yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Baik mengkafani mayit atau menjadi seorang musafir dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tahasusnya itu jam berapa Ustaz? Untuk kegiatan belajar mengajarnya itu sama dengan pendidikan non formal, sama dengan madrasah diniyah, cuman kelasnya yang berbeda. Oh, jadi ada kelas khusus untuk tahasus ya Iya di ada. siang harinya. Ah, Oke, jadi ini kan untuk umumnya ada 3 pendidikan. ya. Yang tadi pertama TK TK Al-Ghazali, Al-Ghazali dan SMP SMP Al-Ghazali Al-Ghazali, dan dan SMA SMA Al-Ghazali. Al-Ghazali. Dan untuk persiapannya sendiri, karena tahun ajaran baru ini kita belajar dari tahun kemarin banyak kekurangan, maka kami sudah memulai beberapa agenda. Yang pertama, kita sudah melaksanakan rapat kerja pihak pendidikan formal dan non formal. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan rapat dengan Bapak Ibu guru baik TK, SMP, dan juga SMA. Dan rapat internal dengan para pengurus Pondok Pesantren Al-Ghazali, baik pihak pondok dan juga madrasah, seperti itu. Dan juga kami sudah membentuk beberapa panitia terkait dengan PBDB, kemudian MPLS, dan kemah perjusami, seperti itu. Iya, terima kasih Lora Ghazali. Ya, sama-sama. Eh, Satu lagi, ini kan udah ada hampir lengkap gitu ya pendidikannya untuk yang umum Iya. dari TK sampai SMP SMA. Ah, Nah, tanggung banget nih kalau nggak ada SD-nya, SDN, SD Al Ghazali gitu.
rencana ada atau tidak ada untuk sekolah SD ini? Untuk SD sendiri karena peluang untuk mendapatkan siswa sulit karena Mhm. begitu banyak SD di sekitar Al-Ghazali ini, Iya. maka kami dari pengurus mentiadakan untuk SD seperti itu. Kecuali nanti kita sudah berkembang maju, banyak santri dan murid yang mungkin dimasukkan ke SD, mungkin kami akan Iya, kalau orang yang membangun emang Al-Ghazali SD. banget nih ya, Iya, anaknya itu pengennya di Al-Ghazali terus gitu loh. iya, Nggak dari TK sampai SD, SMP, SMA gitu. iya. Untuk sementara kita pending dulu seperti itu. Iya. Untuk ajaran baru, udah ada berapa siswa yang mendaftar di Al-Ghazali? Alhamdulillah untuk tingkat TK Al-Ghazali Iya, Pagi TK. itu sudah ada 12 orang sementara ini. Kemudian untuk SMP sudah ada 37 orang. 37 orang. Dan untuk SMA itu sudah ada 25 orang. Insya Allah besok atau lusa bisa bertambah. Oh, Kalau jadi belum berkurang, belum ya belum tutup pendaftarannya. belum. Kita tutupnya tanggal 30 Juli 2028. 2022. Juli. Iya, Juli. Juli. Berarti bulan ini ya Iya. terakhir. Oke, terima kasih untuk Laura Ghazali. Terakhir untuk Iya. Laura Ghazali, Hmm, ini kan udah ada banyak siswa yang masuk nanti kan ya dari iya. TK, SMP sampai SMA. Hmm, Nah, untuk agendanya siswa baru ini ke depannya nanti apa aja gitu loh. iya, terima kasih. Untuk pendidikan formal itu sendiri mulai masuk itu tanggal 16 Juli besok hari Sabtu. 16 Juli. Iya, hari Sabtu Semuanya itu besok. rata dari Iya, TK, SMP, dan SMA. SMA. Iya. Nanti hari Sabtu kita briefing mereka, berikan informasi karena hari Senin, Selasa, Rabu kita adakan MPLS. Iya. Iya. Nah, untuk tadi kan sampai nyebutnya MPLS. Hmm. MPLS sendiri itu apa sih? Untuk EPLS Iya. ini karena kami sudah membentuk panitia, kebetulan beliau sedang bersama saya ini, Lora Kaap. Iya. Mungkin bisa langsung ditanyakan sendiri saja. Iya. Iya, untuk Lora Kaap. Ini kan saya yakin juga penonton nggak tahu apa itu MPLS. Apa Majelis Ulama Indonesia. Jadi Apa itu MPLS? MPLS itu kepanjangannya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Masa pengenalan Pengenalan lingkungan lingkungan sekolah. sekolah. Di MPLS itu lebih ke MOS gitu ya kalau zaman dulu ya. Iya, Kalau zamannya saya itu seperti MOS itu pas banget itu, Mas. iya. Sama banget. Oh, jadi sekarang namanya dirubah jadi Diubah MPLS. menjadi MPLS dari MOS ke MPLS Oh, seperti itu. iya. MPLS itu kan nanti ada kegiatan-kegiatannya. Ya, ada kegiatan-kegiatannya. Kalau di Al-Ghazali ini insya Allah MPLS itu akan dilaksanakan sejak tanggal 18 Juli. Juli sampai tanggal 20 Juli, Mas. Yakni hari Senin, Selasa hingga hari Rabu. 3 hari berarti ya. 3 hari. Ya. Untuk Banyak kegiatan-kegiatannya itu banyak. iya. Nah, Jadi untuk satu hari itu teman-teman itu kan masuk ya dari jam 7 itu insya Allah sampai jam 12. Itu mulai dari jam 7 itu teman-teman siswa itu upacara. Kemudian ada materi, mungkin materinya itu sekitar 8 materi. Upacara, kemudian materi terkait sekolah, tata tertib, wiyata mandala, yang itu akan dijelaskan oleh pihak internal sekolah sendiri. Dan juga kita mengundang untuk materi selanjutnya pihak-pihak lintas sektoral seperti Puskesmas Arosbaya untuk menjelaskan tentang pola hidup sehat, dan juga dari Koramil Arosbaya untuk memberikan pembekalan dan materi kepada siswa tentang kebangsaan, serta juga dari Koramil Polsek Arosbaya, dari Polsek Arosbaya iya. untuk memberikan penjelasan kepada siswa tentang bahaya narkoba, tentang bahaya narkotika, dan juga bagaimana untuk tertib lalu lintas seperti itu, Mas. Oh,
Oke, terima kasih Lora Kaap. Nah, bicara tentang MPLS, kalau dulu kan ya, MOS itu saya disuruh merangkak di sawah. Muncak motornya kalau celot nih, pula rangkak dan ya. Dan mang semangken, beberapa kali naikkan dengan MOS nih. Nah, untuk di Al-Ghazali kita sangat menghindari hal-hal konyol seperti itu, Oh Mas. iya, Karena kita itu ingin memberikan pendidikan yang benar-benar itu mengedukasi kepada siswa seperti itu, Mas. iya, Mungkin nanti jika iya. ada siswa baru yang mungkin memang telat atau tidak disiplin, nah itu mungkin ada Ada punishment-nya sendiri ya. punishment-nya sendiri, hukumannya sendiri, Iya. seperti membersihkan area pondok seperti itu atau membuang sampah dan lain sebagainya. Iya, dapat lengkapan nih kayak kalau dulu kan ya, setiap siswa baru kalau ikut MOS itu harus pakai bola, topi bola di kepalanya atau Iya, kertas plastik lah gitu. iya. Pokoknya yang konyol-konyol gitu. Sekarang ada Konyol-konyol. nggak Insya Allah kayak kalau gitu? di Al-Ghazali ini kita untuk perlengkapan MOS itu ada, cuman tidak sebegitu anehnya seperti Iya, itu, kayak Mas. zaman duluan ya, Ya tidak seperti yang aneh seperti tidak zaman dulu berfaedah. seperti itu ya. Iya. Lalu selain MPLS, ini kan udah MOS kan gitu ya. Maksudnya MOS sekarang udah jadi MPLS. Setelah MPLS itu apa masih ada lagi Jadi kegiatannya? kan di hari Senin sampai hari Rabu itu kan teman-teman siswa ini kan MPLS. Di Ah, hari terakhir itu ada outbound. Nah kemudian hari Kamis itu kita break sejenak. Tapi tetap masuk tapi kegiatannya break. Nah di situ akan nanti diisi dengan pembekalan-pembekalan tentang persiapan kemah. Nah itu kemah, Mas. Ya. Di Al-Ghazali itu ada kemah ada seperti itu. kemah nanti Iya. ya. Jadi Kamis, Jumatnya langsung kemah atau gimana? Ya insya Allah kemahnya itu hari Jumat Oh, langsung gitu ya. langsung. Kemahnya di mana kalau boleh tahu? Kemahnya itu kita insya Allah 3 hari, mulai hari Jumat sampai hari Ahad. Untuk kemahnya itu sendiri insya Allah kita, karena ini terdiri dari dua atau bahkan 3 atau bahkan lebih ini sekolahnya, Hmm. dan di Al-Ghazali sendiri mungkin kurang, sehingga untuk tempat kemah itu kita di lapangan Perbelu Arosbaya. Oh, di Perbelu, Di Persebaya. Perbelu, ya lapangan Karapan Sapi itu, Mas. Iya. Kalau dulu kan ya istilah MOS, sekarang istilah MPLS. Saya dulu itu di di MOSin, kalau dulu bahasanya itu sama OSIS yang lebih tua gitu loh, atau enggak yang kelas 2 atau kelas 3. Nah, sekarang kan di SMP atau SMA Al Ghazali kan nyampur gitu kan ya. SMP sama SMA jadi satu MOS-nya. Itu nanti siapa yang kelas berapa atau dari guru Untuk langsung yang MOS ini tetap OSIS nanti yang mengurus, yang dari OSIS? mengurusi. OSIS. OSIS juga akan ada di garda terdepan untuk ada di kepanitiaan MOS ini. Tapi tetap guru-guru di SMP dan SMA Al-Ghazali itu ikut dalam kegiatan-kegiatan ini. Bahkan kan dari Bapak Ghazali ini sudah membentuk panitia itu sendiri, Mas. Saya ini hanya perwakilan saja di sini. Iya, berarti jadi OSISnya nanti dari SMA atau SMP atau nyampur gitu. Campur, Mas. Oh, campur dari SMP dan SMA, OSISnya yang MPLS itu tadi siswa baru tadi. Iya, seperti itu. Oke. Nah, untuk persiapan kemah, ini Mas yang Iya. penting untuk saya sampaikan di sini. Kemahnya. Untuk kemah di sini kan di lapangan Perbelu Arosbaya. Otomatis ini harus mengeluarkan santri. Iya, Nah, jadi santrinya untuk dikeluarin santri dari pondok. dikeluarin dari pondok seperti itu untuk ikut menginap 2 malam di sini. Nah, kami wanti-wanti dari Bapak Kepala Sekolah, baik SMP Al-Ghazali dan SMA Al-Ghazali. Ini kemarin kita dari teman-teman panitia, saya dan Lora Mundir itu izin nyonetih kalau Cak Madurahnya itu ke pengasuh Pondok Pesantren Ki Haji Iya. Bakir Munawir, karena kan beliau pemangku dan selaku pengasuh Pondok Putra, dan juga ke Nyai Haji Yama Munawir selaku beliau pengasuh Pondok Putri, dan juga ke Ki Haji Sis Ali Jamil, karena di SMP dan SMA itu juga banyak dari asrama Al Mubarak yang dipangku oleh Ki Haji Sis itu Iya. juga banyak yang sekolah, jadi kita juga izin ke beliau. Dan satu lagi kita juga mohon izin kepada Ki Haji Mazin Munawir, karena kan nanti teman-teman yang ikut kema itu selain tidak ikut kegiatan ngaji setelah maghrib, juga mereka itu teman-teman siswa tidak sekolah madrasah. Nah,
Iya, jadi Jadi libur ya otomatis ya. ya nggak libur kalau madrasahnya mas tetap masuk, tapi mereka yang ikut kemah diizinkan Iya, seperti itu. Ya seperti itu mas. ini kan Jadi kan mas nanti ini mas ini selaku host nanti kalau ada waktu di hari kemah itu bisa ngopi-ngopi lah tim YouTube Al Ghazali di Iya. sini. insyaallah Kami undang. kalau bicara tentang kemah ini kan alam bebas gitu Mas ya. Lora, maaf. Di alam bebas, santri di Pondok Al Ghazali ini kan jadi keluar terus ada di dalam kemah itu. Apa putra-putri nyampur atau putra-putra putri-putri? Mas, kalau nyampur kita ingin dan sangat menghindari hal itu. Iya. Kita, Jadi nanti ada pengawasnya sendiri kan ya? ya kita insya Allah akan sangat ketat dalam hal ini. Dan kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan. Kan di Pondok Al Ghazali itu ada keamanan. Iya. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan Pondok Pesantren Putra di Al Ghazali, juga di keamanan Pondok Pesantren Putri untuk juga ikut mengontrol siswa yang berkemah di situ dan juga terhadap keamanan di asrama Al Mubarak itu sendiri. Iya, takutnya nanti kan ada orang luar yang masuk atau ada yang kabur gitu gimana kan ya? Ya, hal itu kita tetap berusaha yang terbaik Iya. dengan berharap yang terbaik dan juga bersiap untuk hal-hal yang terburuk. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Lora Kaap. Dan untuk Lora Al Ghazali, harapan untuk kedepannya sekolah umum dan madrasah Al Ghazali itu gimana? Untuk harapannya semoga tahun ini kegiatan belajar mengajar di Al Ghazali tercinta ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Dan kami meminta doa kepada para hadirin semuanya, para pemirsa, agar program-program yang akan dijalankan di Al Ghazali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, terima kasih Lora Ghazali, dan itu dia Gospot Al Ghazali Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.